Code Blue. Masih aja nih orang jatuhin usaha-usaha F&B dengan review kotornya. Bukannya sadar, introspeksi setelah kontroversi sebelumnya, malah makin menjadi-jadi dengan review ngablunya itu. Ya, akhir-akhir ini si Code Blue ini bikin masalah lagi, dan kali ini dia viral karena bikin review jelek dari sebuah brand bakery. Jadi singkatnya, si Code Blue ini bikin review yang bilang Claremont ini rotinya berjamur, kadaluarsa, yang mereka berikan ke panti asuhan. Kemudian hal ini menyebabkan keramaian sampai orang-orang menyerang sosial media Claremont. Dan ternyata baru terungkap kalau hal itu nggak benar. Code Blue udah memfitnah dan menjatuhkan brand Claremont ini karena review kotornya itu. Singkat cerita, si Code Blue ini diserang dan didesak oleh para tim gabut di Instagram. Berujung, si Code Blue bikin klarifikasi permintaan maaf kayak gini. Saya telah menyebarkan berita palsu yang didapat dari sumber yang bermasalah sehingga mengakibatkan... Ya, gue gak tahu tujuannya dia bikin review yang menjatuhkan ini, apa karena dia dibayar atau karena persaingan marketing produknya dengan cara kotor. Karena dia sekarang juga punya usaha lapis legit. Selain itu, yang bikin tambah besarnya lagi, banyak owner-owner F&B yang nge-expose bukti chat dari si Code Blue ini yang minta bayaran setelah dia nge-review restorannya dengan modusnya sebagai food consultant. Ya, akhirnya udah banyak orang-orang yang sadar dengan modus si Code Blue ini sebagai orang yang mengaku-ngaku menjadi food critic atau food reviewer yang jujur. Ya, dia manfaatin penonton-penonton di Indo, khususnya di TikTok, yang notabene lebih suka konten negatif, ditambah mereka ini minim literasi dan gampang percaya dengan apa yang mereka lihat di sosmed. Dia bikin konten food review yang menjelek-jelekan makanan dan tempat yang direviewnya dengan pakai embel-embel honest review atau review jujur. Karena di sini dia banyak kasih lihat dan ngomongin kejelekan dari restoran yang direviewnya itu. Bahkan bisa dibilang sampai menjatuhkan karena bahasa dan penyampaiannya jelas nggak beretika. Kayak mana yang ini mengecewakan? Tidak enak. Kayak mana? Aduh, kayak mana? Itu juga kacau sekali. Tapi crispy nori pahit. Aduh. Akhirnya penonton-penonton ini, khususnya di TikTok, kemakan sama embel-embelnya tadi dan berpikir kalau review jujur itu seperti ini. Mereka mungkin gak pernah lihat food reviewer lain yang juga bikin honest review dengan penyampaian yang lebih bagus daripada si Code Blue ini. Dan si Code Blue ini emang ngejual banget embel-embel food reviewer jujurnya ini. Karena dia selalu ngomongin kejelekan, bahkan sampai ngejatuhin restoran yang di-reviewnya. Dia ngebanggain itu, seolah-olah reviewnya ini paling benar. Dia bilang, food reviewer lain gak ada yang berani nyampein keburukan dari makanan atau restoran yang di-reviewnya. Cuma dia yang jujur ke penontonnya buat ngasih tahu kekurangan dari makanan dan tempat yang di-reviewnya. Terus lo pikir food reviewer yang selalu review makanan enak itu gak jujur? Ya gak gitulah. Enak mah ya enak aja, gak usah dicari-cari kejelekannya. Apalagi sampai menjatuhkan usaha orang lain. Gue udah jelasin lengkap bedanya honest review yang benar dengan review yang menjatuhkan dari si Code Blue ini sebelumnya. Kalian bisa tonton video Neroster yang ini dari menit 9 sampai 21, atau kalau kalian mau tahu pembahasan lengkapnya, ya silahkan tonton dari awal. Di situ gue udah tunjukin kayak gimana food reviewer jujur yang sebenarnya. Dan di video itu, gue juga udah bahas kedoknya si Code Blue sebagai food reviewer jujur ini. Yang sekarang viral, baru terkuak dan orang-orang baru sadar. Padahal dari dulu udah gue bahas juga soal modus si Code Blue ini. Jadi buat kalian yang belum tahu atau belum ngerti dengan modus Code Blue dalam reviewnya ini kayak gimana, pertama-tama, dia bikin bad review dari makanan atau sebuah restoran dengan kritik kasarnya yang menjatuhkan tanpa kasih saran atau masukan untuk pihak restonya. Yang mana review buruknya ini seringkali dibuat-buat atau selalu dicari-cari kekurangannya. Supaya apa? Yap, supaya viral, rame, dan engagement dia juga naik. Yang mana setelah viral dan rame di sosial media, pasti akan berdampak buruk ke restoran yang di-reviewnya itu. Bisa sampai sepi atau bahkan bangkrut. Dan itu juga udah terjadi. Pada saat itu si Code Blue malah ngasih respon yang egois dan gak punya empati. Gue bukan menjatuhkan, lu sudah jatuh. Gue bikin kritik itu supaya lu bangun. Begitu gue yang kritik, gue di-blok. Jadi maksud gue, Dia malah bilang itu salah mereka, gara-gara mereka sendiri, karena makanan atau restorannya punya kualitas yang buruk. Yang padahal di sisi lain, ketika di-review oleh food vlogger lainnya, nggak ada masalah. Kemudian, setelah viral dan berdampak buruk ke restoran itu, ada pihak restoran atau owner usaha F&B-nya yang menghubungi si Code Blue untuk nge-take down videonya ataupun minta saran dan masukan dari si Code Blue-nya. Nah, di sini nih cara kotornya. Dia minta bayaran pakai embel-embel konsultan yang bakal kasih masukan dan memperbaiki kekurangan dan juga citra dari restoran tersebut. Setelah dia bikin review yang menjatuhkan dari restorannya. Dan di sini kalian bisa lihat bukti chatnya yang dikirim Code Blue ke salah satu pihak F&B. 1. Memperbaiki cara komunikasi dengan customer secara digital. Aduh, cara komunikasi di konten lu aja masih berantakan, nggak pakai etika, udah berani bikin tawaran kayak gini.
2. Mengadakan kupas tuntas di dapur, kebersihan, kelayakan, standar operating producer. Ya elah bro, banyak orang juga udah tahu kalau Blue bukan siapa-siapa. Chef bukan, sertifikat juga nggak punya, modal ngomong jelek udah berani bikin tes kelayakan kayak gini. 3. Mengadakan bagi-bagi sedekah ke beberapa panti untuk memperbaiki citra brand. Waduh, pinter banget. Udah sengaja ngejatuhin, terus minta bayaran buat memperbaiki citra restoran yang di reviewnya itu. 4 dan 5. Interview, terus angkat ke sosial media, bla bla bla, komunikasi, bikin produk baru, dan promosi. Yang mana ini udah gue lihat kasusnya dulu, yaitu di Holy Wings. Yang mana dia awalnya bikin review jelek, ngata-ngatain, sampai akhirnya kerjasama dan promosiin menu barunya. Dan di sini juga jelas, dia nunjukin tawarannya ini dengan planning beberapa konten yang akan dibuat dan dipublish untuk memperbaiki citra brandnya tersebut yang udah dia jatuhkan. Kemudian nge-take down video sebelumnya yang isi reviewnya menjatuhkan restoran tersebut. Dan untuk semua ini, ia minta bayaran 350 juta sampai 600 juta. Hebat mainnya. Kemudian dia menyangkal kalau dia gak mau dibayar buat take down videonya. Ya di tawaran ini kan secara gak langsung dia juga minta bayaran buat nge-take down video review jeleknya. Ya makanya gak heran kalau restoran kecil atau UMKM yang terdampak review buruknya itu bangkrut. Karena mereka gak bisa bayar tawarannya ini. Sementara restoran besar kayak Holy Wings udah sanggup bayar segitu. Kemudian dia dengan songongnya bilang red card dia mahal dan nganggap ini sebagai kerjasama dan denial kalau ini bukan pemerasan. Kocaknya lagi bilang ilmu gua mahal. Perasaan gua gak pernah lihat di konten-kontennya ada ilmu atau value yang bisa kita dapat. Gua gak tahu ilmu yang dia maksud ini kayak gimana. Chef bukan, sertifikasi juga gak ada. Terus bilang fitnah adalah kejahatan. Dia ini gak sadar apa bego? Gak lihat apa kelakuannya selama ini kayak gimana? Bahkan gue juga baca cerita kalau dia juga pernah sengaja bilang ada serpihan kaca di makanan yang di reviewnya. Dan setelah diselidiki dari CCTV, ada dugaan kalau si Code Blue ini sengaja mencahin teh di bagian ujung seduhannya. Lagian dari awal, brand mana yang mau kerjasama dengan orang yang punya citra yang buruk? Mereka semua yang ditawarin kerjasama ini ya jelas terpaksa karena usaha mereka jadi jatuh. Dan mereka mau mengatasi penyebabnya ini dengan nge-take down video review jeleknya itu. Dan yang aneh juga, kok masih ada aja orang yang nge-follow dia dan masih percaya, bahkan masih nge-support. Ya itu tadi, orang-orang yang masih ngikutin dia ini mungkin kemakan embel-embel review jujurnya. Mereka mungkin gak tahu bedanya review jujur dengan review menjatuhkan, seperti yang udah gue bahas dengan detail di video narrator yang ini. Jadi buat kalian yang mungkin masih follow, nontonin dia, apalagi sampai support dia, ya secara gak langsung lu juga jadi bagian dalam mendukung perbuatannya yang mengakibatkan kerugian pada banyak usaha-usaha F&B, mau UMKM ataupun restoran besar, yang di dalamnya banyak orang yang udah susah payah bekerja, cari duit juga untuk kehidupannya, dan mungkin keluarganya malah hancur karena review buruk yang berkedok review jujurnya ini dari si Code Blue. Karena berkat lu follow dia, masih suka like dan suka nontonin videonya, dia jadi dapat banyak engagement yang bikin videonya naik terus. Percuma kalau lu boikot restoran atau usaha yang ngedukung Israel, tapi malah nge-support makhluk lokal ini yang udah ngejatuhin banyak usaha orang. Buat lu yang masih bingung di mana jeleknya dari konten-konten si Code Blue ini, pertama-tama lu nggak perlu lihat isi kritikannya, lu lihat dulu aja dari cara pembawaannya dan cara bicaranya aja udah sembarangan, gak beretika dan jelas nggak profesional. Kalau dia bilang ini emang karakternya dia atau ciri khasnya dia emang kayak gini, ya enggak bro. Lu harus bisa bedain mana karakteristik atau gimmick sama sifat personalnya atau attitude-nya yang emang buruk. Karena dia ini mau pas bikin konten sendiri, hadir di konten orang lain, bahkan sampai klarifikasi pun pembawaannya tetap sama. Lu bisa lihat dari ekspresinya, gesturnya, dan intonasi bicaranya aja orang ini emang gak punya attitude dan kelihatan ciri-ciri orang licik. Ya itu dia, orang kayak gini susah untuk dikasih tahu dan diperbaiki. Karena sifat dasarnya aja udah buruk. Makanya satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini ya dengan kita nge-cancel dia. TikToknya hapus, Instagramnya hapus. Ya. Lu orang gitu seperti lu tidak boleh main sosial media. Tidak bisa. Ya. Akunnya Hapus. bukan videonya. Bukan, akunnya 2 juta sekian itu hapus. Jangan sampai kita mensupport orang yang selalu bikin masalah dan udah ngerugiin banyak orang. Itu udah konsekuensinya dan kesalahannya sendiri. Di luar negeri juga udah banyak kreator yang di-cancel dan jatuh karena kelakuan buruknya. Dan dia dari dulu udah dikritik banyak orang, tapi masih belum berubah sampai sekarang. Dan masih banyak usaha-usaha F&B yang rugi karena review kotornya. Selain ngerugiin banyak usaha F&B, dia juga jadi ngotorin nama food reviewer lainnya. Food reviewer yang gak bermasalah pun jadi kena dampaknya dan jadi dicap buruk sama berbagai restoran ataupun tempat makan biasa. Lebih parahnya lagi,
ada banyak orang juga yang terinfluence jadi food vlogger dengan niru gaya review jelek si Code Blue. Makanya sekarang banyak restoran yang ngelarang food reviewer untuk datang. Apalagi sekarang orang-orang juga udah tahu kedoknya gimana. Dan kelakuan si Code Blue ini bukan cuma ngehancurin atau bikin ribut usaha-usaha F&B lokal. Dia pernah ngebacot dan ngejelek-jelekin toko donat di Jepang cuma karena dia diusir karena belum waktunya buka. Don't go to the shop. Super terrible service, bad hospitality, and very rude. Do not go to the shop. This shop, man. This shop. Hey, fuck you. Hey. Dan sampai sekarang toko donat itu masih rame karena memang enak dan bagus kualitasnya. Nggak peduli si bangke ini mau ngomong apa, ya nggak bakal ngaruh. Dan dia sekarang sampai udah di blacklist di banyak restoran di Indonesia ataupun luar negeri. Ya sekarang saran gua, mendingan kalian yang masih nontonin ataupun mensupport si Code Blue ini beralih ke food vlogger yang lebih baik dan ngasih dampak positif. Karena ada banyak kok sekarang food reviewer di Indonesia. Kalau kalian mau cari food reviewer yang beneran bikin honest review, kalian bisa tonton Mamang Kuliner yang masih aktif sampai sekarang. Kalau Jawas Bro sudah jarang upload. Selain review mereka ini lebih baik dan konstruktif, kualitas produksinya juga jauh lebih tinggi dari si Code Blue yang videonya kayak video amatiran pakai HP doang. Jangan sampai kita mensupport orang yang salah, apalagi udah berdampak buruk. Dan gue udah tahu di komentar pasti ada yang bilang, Lu juga berarti sama aja ngepromosiin si Code Blue ini. Gue tadi bilang guys, kalau goblok sendirian, ya maklum lah. Tapi kalau goblok nyusahin orang, nah ini harus dikasih tahu, Mama. justru gue buat video pembahasan kayak gini supaya ini bisa jadi pembelajaran dan kalian tahu apa yang salah dari orang ini dan kenapa ia bermasalah sampai menyebabkan kontroversi yang besar. Gue gak bakal ngebahas hal viral bodoh yang ada di Indo kayak berita artis cerai lah, kebodohan masyarakat atau semacamnya yang gak ada isinya dan gak ada pembelajaran yang bisa didapat. Tapi kalau hal viral kayak gini yang punya dampak buruk dan gue bisa kasih penjelasan yang baik supaya orang-orang paham dan belajar dari hal ini, gue bakal bahas. Pesan gue buat kalian yang udah gue sampein berkali-kali, jaga kualitas tontonan kalian, karena itu akan memengaruhi pemikiran kalian, sifat, kebiasaan, dan referensi-referensi yang kalian dapat untuk mencari ide dan berpikir kreatif.